Shalom and welcome home everyone. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita untuk bersama dengan Anda pada hari ini di dalam PEM New Life Online Service. Bagi yang pertama kali, kami sangat bersyukur dan pastikan Anda untuk tetap setia bersama dengan kami dari awal hingga selesai ibadah ini. Dan suka juga untuk kami ingatkan Anda untuk tetap stay connected dan jangan lupa untuk menjaga juga keselamatan Anda dimanapun Anda berada. Baiklah, Anda sudah bersedia dan saya juga sudah bersedia. Mari kita sama-sama meninggi dan memuji Tuhan dimanapun Anda berada. Hallelujah. Welcome church. Welcome back. Good morning. Hallelujah. Welcome back to the online service this morning. And hallelujah, we are so thankful that you allow us to be in your living space, in your living area, wherever that you might be watching the online service this morning. So before we start worshiping God, I would like to encourage each and every one of you out there from a reading in Isaiah chapter 40 verse 28 until 31. It says here, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary, and they will walk and not be faint. Hallelujah. This is our God. He restores us, He heals us, and He lifts us up back again to our own feet. And let's worship God. Let's honor Him this morning. Hallelujah. Hallelujah. Kita angkatkan pujian ini. Kau hidup dan berkuasa, Kau tinggal di dalamku. Kuasa-Mu yang terhebat, tiada yang tergoyahkan, akan tergoyahkan imanku kepadamu. Kau sentiasa ada bagi, katakan jemaat sama-sama, Kuasa-Mu yang memulihkan, tiada yang dapat, tiada yang dapat mengalahkanmu. Katakan ku hidup, ku hidup bagimu, oh Yesusku, ku ingin dekat denganmu, kota bentengku, Kau beriku harapan dan kemenangan, selamanya ku kan bersorak hanya bagimu, Yesus. Kuasa-Mu yang memulihkan, Kuasa-Mu yang memulihkan. Ulang sekali lagi, Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu yang memulihkan, Kuasa-Mu, Kuasa-Mu yang memulihkan, tiada yang dapat mengalahkanmu. Bagimu, oh Yesusku, ku ingin dekat denganmu, kota bentengku, Kau itu harapan dan kemenangan, selamanya ku kan bersorak hanya bagimu, ku hidup bagimu, oh Yesusku, ku ingin dekat denganmu, kota bentengku,
kami Tuhan. Dan kami mau hidup bagimu Tuhan buat selama-lamanya. Haleluya Yesus. Besar setia, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Namamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
precious blood, Lord Father, has cleansed us all. That we are able to come before you, Lord Jesus. Thank you, Father, for your cross. Thank you, Lord God, for your mercy, for your love, and for your grace, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Precious blood has left me forgiven. Amen.
Because of Jesus, because of Jesus, my heart is free. Because of Jesus, my heart is free. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Shalom dan selamat pagi saya ucapkan. Blessed Sunday to each and every one of us on this week for BEM New Life Online Sunday Service. Pada saat ini, saya ingin membawa kita ke dalam doa secara khusus untuk 4 perkara ini, yaitu yang pertama, bagi pemulihan negara Malaysia daripada COVID-19. Yang kedua, untuk kepimpinan gereja-gereja di Malaysia. Ketiga, secara pribadi untuk perlindungan dan keselamatan kita semua. Dan yang keempat, kita doakan secara khusus untuk BEM New Life bagi pemimpin-pemimpin serta jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin doa ini dan saya akan aminkan doa ini. Haleluya, Jesus. Haleluya, Father. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan atas saat ini ya Tuhan, Engkau berikan kami sekali lagi satu platform, satu ruang ya Tuhan untuk bersekutu bersama pada ibadah ini ya Tuhan, on this online Sunday service of Father. We thank you Lord Father for the technology that you have provided us. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas teknologi ini di mana kami boleh bersekutu bersama untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, untuk berdoa bersama dan juga untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Lord Father, I come before you Lord Father, we come before you Lord Father to pray Lord specifically for these 4 items. For the first item, which is to pray over for Malaysia Lord Father and its recovery from COVID-19. Lord, we believe Lord Father, we have faith, Lord Father, that you will guide us through this season of trials, this season of hardship, Lord Father. Apapun yang kami buat, ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, ya Tuhan. Kami mendengar update news, ya Tuhan, bahwa kes-kes positif COVID semakin meningkat, ya Tuhan. Tapi kami percaya ini bukan sesuatu yang dibimbangkan ya Tuhan, karena kami percaya bahwa soon, in your name Lord Father, in your time, in your planning Lord Father, a new vaccine Lord Father will be mass produced to help counter and fight this disease Lord Father. And we also pray Lord Jesus that there will be no more deaths resulting in from this disease of Father. When the time has come that the vaccine is discovered and mass produced. Kami percaya, kami yakini ya Tuhan, dan kami imani bahwa vaksin akan ditemui dan bahwa kes-kes positif ini tidak akan berakhir dengan kematian, melainkan dengan pemulihan luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. We believe Lord Father that you have you did not let this happen for us to suffer, Lord Father. Engkau tidak membiarkan perkara ini agar kami berada di dalam kesusahan, tapi Engkau memulihkan kami. You are processing us, Lord Father. You are purifying us, Lord Father, in this season. In Jesus' name, the cases of COVID-19 in Malaysia will not rise anymore. It will stop and it will go down. The number of infected cases will not result in death, but in healing, Lord Father, in Jesus' name. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk perkara yang kedua, yaitu untuk kepimpinan gereja-gereja di seluruh Malaysia, Tuhan. For these churches of Father, regardless of denominations, for the churches that believe that you are the one true God,
that you are Lord of all, that you are God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. We believe, Lord Father, and I pray, Lord Father, that you will continue to bless, empower these churches, Lord Father, throughout Malaysia. We believe in whatever situation that these churches are facing, Lord Father, whether it's trials of hardships or in seasons of growth, Lord Father, you are there with these churches, you are there with these leaders and the congregation, as you are always with us, always, Lord Father. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan, Engkau akan mencukupi, Engkau akan berkati, ya Tuhan, segala apa yang gereja-gereja seluruh Malaysia ini perlukan, ya Tuhan, baik dari segi keuangan, dari segi kepimpinan, dari segi jemaat-jemaat, ya Tuhan, agar semua yang datang akan agar semua yang mengikuti gereja-gereja ini, ya Tuhan, akan dikuatkan melalui Engkau Yesus, akan diberikan kekuatan, akan diberikan semangat yang baru, Tuhan, akan bersedia untuk menjalani amanat agung, ya Tuhan, to reach out and make disciples of the nations, Lord Father, to reach out and make new believers, of Father, who will believe in your name, who will find salvation in you, Lord Jesus. Kami berdoa agar semua ini akan sentiasa berada di dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Engkau memimpin gereja-gereja ini agar sentiasa berupaya, agar sentiasa semangat, mempunyai api semangat untuk melayani Engkau, ya Tuhan, dimanapun di dalam Malaysia. Juga kami berdoa untuk perkara yang ketiga, yaitu secara pribadi, untuk kita semua, ya Tuhan, untuk kami semua, untuk perlindungan dan keselamatan Tuhan pada musim COVID ini, ya Tuhan. In this season of COVID, this season of disease, of trials, of Father, banyak perubahan berlaku, banyak yang bekerja dari rumah, banyak yang kena keluar, ya Tuhan. Ada juga yang terpaksa diberhentikan, direhatkan daripada kerja, ya Tuhan. Ada yang dalam situasi di mana ada yang pelajar, ya Tuhan, yang terpaksa menghadapi kelas online, ya Tuhan, dan ada juga yang terpaksa turun ke kampus kembali, ya Tuhan. Lord, whatever our situations may be, Lord Father, Engkau melindungi, Engkau menyertai kami, ya Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Engkau cukupkan. Apapun cabaran-cabaran yang kami lalui, ya Tuhan, Engkau akan berikan kami kekuatan, kebijaksanaan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, ya Tuhan. In Jesus' name. And we pray, Lord Father, for BM New Life, Lord Father, specifically for this church, Lord Father. We pray, Lord Father, over for the leaders as well as for the congregation, Lord Father. Dari pastor hingga ke pelayan sampai ke jemaat biasa, ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin, ya Tuhan, ianya bukan satu coincidence, bukan satu chance that you have brought us in this community, of BM New Life. Ianya bukan satu perkara yang ditetapkan daripada pribadi, tapi kami percaya, kami imani, Tuhan, bahwa Engkau yang memimpin kami dalam community ini, ya Tuhan. Kami mendoakan agar Engkau sentiasa memberkati dari atas hingga ke bawah, Tuhan, secara keseluruhan BM New Life, dari pastor ke pelayan ke pemimpin, juga kepada jemaat-jemaat, ya Tuhan. Apapun yang kami buat, dimanapun kami berada, ya Tuhan, yang belajar, yang bekerja, ya Tuhan, yang di rumah sahaja juga, ya Tuhan, yang mencari pekerjaan, ya Tuhan, yang menunggu peluang pekerjaan, yang baru habis belajar, ya Tuhan. Engkau faham situasi kami. We believe, Lord Father, you will give us the best, Lord Father, in your perfect timing, in your perfect moment, Lord Father, beyond what we can imagine, beyond what we expect, beyond what we hope, Lord. And we believe, Lord Father, that this season will be to grow us into
disciples that follow you, Lord Jesus. Not to be in fear, not to be in worry, Lord Father, but to be strong, but to have faith, Lord Father. We thank you, Lord Father, for this time, this moment, Lord Father. You've brought us together to pray for these 4 items, Lord. Kami serahkan segala ini ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Engkau berkati setiap satu daripada kami, ya Tuhan, dalam online service ini, yang telah menyertai online service ini, ya Tuhan. Engkau lepaskan berkat, ya Tuhan, untuk kami semua, ya Tuhan, dimanapun kami berada. We believe, we have faith, and we will act on this, Lord Father. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom semua, jadi pada saat ini kita masuk dalam ruangan pemberian, yaitu pemberian kasih, uang persepuluhan, serta janji iman. Bagi pribadi yang berkerinduan untuk memberi, Anda boleh memberi melalui online banking ke nomor account yang tertera. Jadi mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua berdoa bagi uang pemberian yang akan kita jalankan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, pujian dan syukur hanya bagimu untuk setiap berkat, untuk setiap kemurahan yang telah Engkau alirkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau percukupkan bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi uang pemberian yang akan kami jalankan ataupun yang akan kami berikan sebentar lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, bagi setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau yang akan berkati mereka ya Bapa. Engkau yang akan terus menerus mempercukupkan keperluan mereka ya Bapa, di dalam segala hal, di dalam segala aspek ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, bagi anak-Mu yang tidak sempat memberi, kami percaya Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu tidak akan pernah berkekurangan, melainkan Engkau yang akan memberi mereka damai, sejahtera, sukacita surga dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bahkan saat mereka mengalami kesulitan dalam keuangan ya Bapa, Engkau yang membuka jalan bagi mereka ya Bapa, sehingga suatu saat mereka dapat memberi. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah uang yang akan kami berikan sebentar lagi ya Bapa akan Engkau pakai untuk mengembangkan kerajaan-Mu ya Bapa. Dan bagi anak-anak-Mu yang akan mengelola keuangan ini, Engkau yang akan memberi hikmat serta kebijaksanaan bagi mereka, dan Engkau yang akan sentiasa memberi mereka kecukupan, yang akan sentiasa memberi mereka damai sejahtera serta memperlengkapi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa serta permohonan kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita kita. Song that still the spirit, and it calls the heart to life. It is anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generation getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heaven, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. To the faceless, from the palace to the street, I can feel that trumpet pulsing, and it's calling you and me. I can hear the
for the sound is heavenly. Every tribe and every nation singing Jesus, I believe. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heaven, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Oh, 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 oh. We sing, oh, 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 oh. See the world light up one heart at a time. See the stronghold break in black on the night. Let the normal sin no innocent. For the Lord He's alive. See the lost return from dead of the night. Every captive free and gently behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. See the world light up one heart at a time. See the stronghold break in the blink of an eye. And all I see, no beautiful sight. For the Lord He's alive. See the Lord return from the dead of the night. Free and gently behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world's coming alive. Oh, 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 It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Sekali lagi sebelum kita pergi ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya ajak kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang Maha Kuasa, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini seperti Engkau. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami memuji Engkau dalam pujian dan penyembahan karena Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi. Engkau adalah Tuhan yang sangat indah. Engkau adalah Tuhan yang sangat mulia. Segala pujian dan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau mempunyai kuasa yang dapat memulihkan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sentiasa ingin dekat denganmu, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah kota benteng yang teguh. Karena kami tahu dengan dekat padamu, kami tahu bahwa Engkau akan sentiasa memberi kami harapan, akan sentiasa memberikan kami masa depan dan keselamatan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kami berdoa Tuhan agar kami terus diberkati melalui firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan agar Engkau akan memakai lidah hamba ini untuk menyampaikan firman-Mu
dengan jelas pada pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dengan minta tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang amat besar, maha agung, ajaib. You are the sovereign God, dan Tuhan yang tidak pernah berubah, tetapi Tuhan akan sentiasa memelihara dan sentiasa memberikan kami apa yang patut, tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam dan salam kasih dalam Yesus Kristus. Salam satu BM New Life. Dan apa kabar semua? Diharap semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan pagi ini kita bersyukur karena kesempatan di atas kasih anugerah Tuhan kita boleh mengadakan kebaktian online kita. Dan pada hari ini kita akan melihat petikan daripada firman Tuhan yang diambil daripada Jeremia 32 dan Jonah 3. Dan judul perkongsian saya pada hari ini adalah kuasa doa, the power of prayer. Dan kita lihat pada akhir-akhir ini banyak yang telah berlaku di dalam negara kita. Dan kita melihat juga keadaan negara kita, baik ekonomi, baik dari segi politik, menjadi lebih terdapat terkawal. Dan mengapakah keadaan sedemikian berlaku? Dan ada yang mengatakan bahwa kita kurang berdoa, kita tidak peduli, dan beberapa hal yang tidak diingini berlaku sebab ada gereja yang kurang atau tidak berdoa. Dan sebenarnya doa itu boleh membawa perubahan, maka kita harus berdoa lebih. Kita berdoa untuk negara kita, kita berdoa untuk family kita berdoa untuk rakan sekerja kita berdoa untuk rakan sekelas kita, dan juga kita berdoa untuk rakan se-university kita. Nah, itu penting, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dan pentingnya doa ini untuk negara kita, karena kita inginkan kesejahteraan di negara kita, agar kita hidup dalam damai, aman, dan keadaan yang sentiasa, suasana yang sentiasa menyenangkan. We want to live a peaceful life in this country. Itulah karena Rasul Paulus apabila dia menulis surat kepada Timotius di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 2 mengatakan bahwa pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar-pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan di sini Rasul Paulus mendorong anak rohaninya Timotius untuk berdoa bagi pemimpin negara. Pray for the king. King yang dimaksudkan ini siapa? Oke, di dalam sistem pemerintahan negara kita ada Tuli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang Dipertuan Agung yang adalah raja. Kita ada Perdana Menteri, kita ada menteri-menteri dan timbalan menteri, KSU dan lain-lain. Mereka ini adalah pembesar-pembesar yang firman Tuhan katakan, dan kita harus membawa mereka di dalam doa. Dan kebanyakan mereka itu bukannya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi maksud saya bukan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, we must stand in between the gap between our leaders and God. Dan Tuhan akan memberikan negara kita ini tentram, aman, damai, dan memberikan mereka hikmat surgawi agar negara kita ini terus maju dalam segala hal. Dan tanggung jawab utama kita adalah berdoa. Dan soalan saya adalah,
Mengapakah kita tidak banyak berdoa? Mengapakah kita tidak berdoa lebih? Mungkinkah kita kurang atau salah paham tentang doktrin atau teologi doa, tentang Tuhan yang Maha Agung yang mendengar doa kita? Apabila kita pahami sifat-sifat Tuhan kita, nanti ini akan mengubah banyak perkara, ini akan mengubah banyak hal, dan ini akan memberikan kita keyakinan yang mendalam, deep conviction untuk berdoa. Dan sifat-sifat Tuhan Allah kita tentang doa ini, terdapat dua atribut atau sifat-sifat Allah atau Tuhan kita yang sering kita salah mengertikan. Sebab itulah kita kurang berdoa. Dan jika kita memahaminya dengan jelas, kita akan berdoa lebih. The first one is the sovereignty of God. The sovereignty of God. Keagungan Tuhan yang maha besar. Kita selalu memikirkan segala yang baik dan segala yang buruk terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha mengetahui. Itu yang kita pikirkan. Kita pasrah saja, kita biarkan saja. Itu adalah takdir. Orang kata itu adalah jodoh. Bagi orang yang belum ada berumah tangga ataupun sudah ada rumah tangga, kalau kesusahannya yang sudah makin kelabut, kadang kita akan mengatakan apa boleh buat, itulah jodoh. So it's beyond our control, but it is under His control. Jadi kita malas untuk berdoa karena kita hanya berpikir bahwa Dia tahu segalanya, karena Dia sovereign, karena Dia maha kuasa. Sehingga segala sesuatu yang buruk berlaku di sekeliling kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita tend to blame God. Dan saya sangat bersetuju bahwa kita boleh mengandalkan Tuhan Allah kita yang maha kuasa. Dan saya sangat tidak bersetuju bahwa semua bencana, kecelakaan, kekecewaan, kehampaan, tsunami, gempa bumi, COVID-19 Tuhan yang ciptakan atau Tuhan yang benarkan. Mana boleh ciptaan Tuhan yang begitu indah dan begitu agung, dan manusia sendiri yang Tuhan ciptakan serupa dengan gambaran Tuhan itu dihancurkan sebegitu. So we have to, this morning we are going to see into kenapa semua ini akan berlaku. Mengapa perkara ini berlaku di dunia ini? People actually blames tragedies on this attribute of God, that God is sovereign. Kata sovereign ini diambil daripada suku kata supreme. Soft mean supreme, reigns. God is supreme reigns, and He is the supreme ruler of the universe. Ini tidak bermaksud Tuhan Allah kita sewenang-wenangnya, sesuka hatinya melakukan sesuatu terhadap kita di dunia ini. Ini bermaksud Dia mempunyai kawalan dan kuasa yang mutlak. Tetapi ini harus kita ingat sebabnya. Tetapi kita harus ingat Dia telah memberi pemilikan hak dunia ini kepada kita satu masa dulu. Masanya Dia berikan hak itu kepada Adam dan Hawa, dan mereka telah gagal. Dan setan, si iblis sudah merampaskan hak itu daripada mereka. Jadi kita tahu mengapa berlakunya kucing-kacir yang ada di dunia ini pada hari ini. So bagi menjelaskan lebih lanjut, saudara, pada pagi ini kita akan melihat sedikit exegesis sejarah, exegesis mesianik yang terdapat di dalam Yeremia 32 ayat 8 hingga 11 itu, ya. Nanti kita akan lihat. Dan Yeremia 32 ayat 8, mari kita sama-sama membaca. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku, kepadaku dia di pelantaran perniagaan. Dia mengusulkan kepadaku, belilah ladangku di Anatot, di daerah Benjamin itu,
sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, hak milik dan hak tebus. Dan belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Ayat 9, jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Dan ayat yang ke-10, saudara, aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. 11, lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinan yang terbuka, yang dimeteraikan dan yang terbuka. Saudara, di dalam petikan firman Tuhan ini kita exegesis mesianik yang kita ingin lihat nanti, hasil daripada pembacaan ini kita akan lihat mengapa ada kaitannya dengan iman kita dalam Yesus Kristus. Di sini Yeremia bercakap tentang dua ikatan hak, the two deeds, seal deeds and open deeds. Seal deed and open deeds. Ikatan hak yang dimeterai dan ikatan hak yang terbuka. Dia juga bercakap tentang dua hak, the two rights, the right of inheritance, yaitu hak keturunan, and the rights of redemption, hak penebusan. Dan pendek cerita, sepupu Jeremiah ini datang kepada Jeremiah sebenarnya, meminta dia membeli balik tanahnya. Dan tanah itu dahulu kepunyaan bapak Jeremiah. Dan selepas kematian bapak Jeremiah itu, waktu Jeremiah masih kecil, uncle Jeremiah, yaitu adik kepada bapaknya ini, membeli tanah itu dan memandangkan keluarga abangnya ini, itu Jeremiah, keluarga Jeremiah ini, keluarga abangnya yang sudah meninggal itu perlukan duit, maka dia menjualkan, membelikan tanah itu dan membayar duit kepada mereka. Dan selepas beberapa ketika, sepupunya Jeremiah ini, anak pamannya itu, meminta agar Jeremiah membeli balik tanah itu, dan di dalam isi ikatan hak kepala surat itu terdapat dua perkara yang sangat penting, yaitu hak yang dimeterai, seal deed, dan itu berdasarkan adat dan undang-undang orang Israel. Dan satu lagi hak terbuka, open deed. Dan jika kita pergi ke Israel pada hari ini, jika kita menginginkan membeli tanah di Israel, memang amat suka karena hampir semua tanah di Israel itu kepunyaan owned by the state. Dan we have to go through, dipanggil Israel Land Administration, ILA. So itu yang jika siapa yang berminat boleh Google. Karena hak yang dimeteraikan adalah hak yang dimaksudkan dalam firman Tuhan di sini adalah hak yang dimeteraikan adalah hak keturunan atas tanah pusaka yang telah dipindahkan hak milik, dan hak terbuka adalah hak yang membolehkan tanah itu digunakan oleh orang lain dengan membayar. Tapi hak yang dimeterai itu tidak akan berubah. Jeremiah sebagai anak sulung, he is the eldest. Dia membayar balik harga tanah itu kepada sepupunya untuk menebus balik tanah keluarganya itu. Sebagai anak sulung, dia mempunyai hak keturunan. He has the right of inheritance, hak kesulungan kata orang. He has the right of to inherit, dan ada hak untuk menebus balik. He has the right to redeem, right to redemption atas tanah itu. Itu daripada segi sejarah, karena waktu itu Tuhan ingin memberitahu kepada orang Israel bahwa negara itu ataupun orang Israel akan ditawan oleh orang Babylon selama 70 tahun, dan satu hari nanti mereka akan kembali ke Israel dan mereka masih mempunyai tanah, masih ada hak di atas tanah mereka itu. Dan itulah yang Tuhan ingin beritahu kepada mereka. Dan dalam pengertian mesianik, dalam pengertian Yesus Kristus, ini adalah seperti Yesus itu sendiri
Jeremiah ini adalah seperti Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah firstborn, anak yang sulung, anak sulung. Yes, the right, dia punya hak sebagai anak sulung. Tuhan Allah telah memberi hak terbuka, open deed. Waktu dunia ini dicipta dulu, Allah telah memberikan open deed kepada Hawa, atas Adam dan Hawa di atas bumi ini. Tetapi Tuhan Allah menyimpan hak yang termeterai itu. Karena hak yang termeterai itu tidak boleh dipindah milih. Mereka kehilangan hak terbuka itu kepada setan. Dan kita perlu ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis selepas dia berpuasa 40 hari. Dia kata, all of the kingdom of the world I have been given to me. Setiap kerjaan di dunia ini telah diberikan kepadaku. Semuanya kepunyaan setan. Kita boleh melihat dalam Matius 4. Dan Tuhan Yesus, adakah dia membantah, menegur setan? Tidak. Dia tidak membantah. Dan semuanya sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi Yesus adalah anak sulung yang punya hak keturunan yang dimeterai. Dan telah melaksanakan hak itu, menebus balik, membayar balik apa yang telah hilang oleh Adam dan Hawa itu di atas kayu salib. Itulah waktu Good Friday kita telah berbicara macam mana Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib, dan dia menyelesaikannya dengan mengatakan tetelestai, maksudnya it's settled, it finished, the account is settled, is closed, kan? So pembayarannya sudah langsai. Yesus mempunyai hak yang sah atas ikatan scroll yang dimeterai itu. Hanya Tuhan Yesus yang ada hak atau ikatan di atas menterai, atas ikatan scroll yang dimeteraikan itu. Itulah dari dalam Revelation chapter 5. Wahyu pasal bab 5 mengatakan bahwa maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab yang dimeterai itu dan membuka ke-7 meterainya. Siapakah singa dari suku Yehuda, the Lion of Judah, daripada tunas Daud? Dia tak lain dan tak bukan daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menebus kita, yang telah mati di atas kayu salib dan memeteraikan kita untuk keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus sudah menebus kita kepada Allah Tuhan kita daripada segenap suku bangsa, daripada segenap bahasa dan negara, dan di setiap pelosok tanah air di dunia ini Dia telah menyelamatkan kita. Dan Engkau telah menebuskan kami kembali kepada Allah Bapa sebagai imamat rajani. Itulah sebab kita harus berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Sovereign God, because our Lord Jesus is our Sovereign God. Tuhan telah memberikan kita kuasa, dan kuasa itu telah hilang di tangan si jahat. Tuhan Yesus, anak yang sulung itu, telah datang dan mengambil balik hak dan kuasa itu dan memberikannya kepada kita. Sebab itulah
Dia kata, I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Dan aku akan berikan engkau kunci kepada kerajaan surga. Agar apa yang engkau ikatkan di surga akan diikatkan di dunia. Dan apa yang engkau lepaskan di surga akan dilepaskan di dunia. Whatever you bind in heaven will be bound on earth. Whatever you lose in heaven will be loosened on this earth. So the power that is given to us as believers through prayer, we can use our right, because our Lord Jesus is the sovereign God that can answers our prayer. So we pray to our supreme God, Tuhan kita yang penuh berkuasa di seluruh cakrawala ini, yang dapat melakukan sesuatu atas doa kita, yang mendengar doa kita di kerajaan surga dan mengampuni segala dosa kita dan memulih bangsa dan tanah air kita ini. That's why in Chronicles 7, 2 Chronicles 7 verse 14 it says, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Dan sebagai kesaksian ringkas petang hari Sabtu yang lepas, saya mengajak ketua daerah kita, Pastor John Para, dan ada Joshua daripada MDC, ya, kita untuk mengikut online Bible study yang dianjurkan oleh Pastor Ong di Singapura. Dan dia menjemput Pastor Brian Newton. Pastor Brian Newton ini dia pengasas dan dia menubuhkan gereja SIB di Sibu dalam tahun 77 untuk memberi kesaksian. Dan Pastor Brian Newton berasal dari UK, dari England, dan dia langsung tidak faham tentang bahasa Malaysia ataupun bahasa Cina, apatah lagi bahasa Iban. Dia hanya datang ke Sibu dengan istri dia. Dulu dia ni adalah steward, dan saya pernah berjumpa dengan dia, dan dia tahu apa yang perlu dia buat. Dia tidak tahu apa yang perlu dia buat kerana dia baru sangat di Sibu, dan dia tidak tahu macam mana memulakan pelayanannya. Dia tidak ada plan, kata dia, hanya dia perlu berdoa saja. Tak ada plan yang tetap untuk diikuti. Dia berdoa sehingga Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan Tuhan membawa beberapa orang kepada dia sehingga dia mampu memulakan pelayanannya di antara bangsa Melanau di Mekah, bangsa Iban di Julau dan Pakan, dan Sarike, Oya, Igan di Pulau Berwit dan di Kapit. Dan dia menceritakan bagaimana kebangunan rohani juga berlaku. Dan waktu itu pelatih-pelatih Maktab Perguruan Batu Lintang, guru-guru tahun 1977 itu bila tamat pengajian mereka di posted di banyak sekolah di Kapit, Mukah, Three Rivers Mukah, di Sibu dan sebagainya, dan mereka telah banyak membimbing ISF sehingga ratusan murid-murid yang ikut dalam ISF. Dan inilah, dari situlah ada kebangunan rohani. Dan Pastor Brian Newton tahu bahwa itu semua pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kerja ataupun bukan kebolehan dia. Dan saya berjumpa dengan Pastor Brian Newton di Sibu dalam tahun 1980. Waktu itu saya Form 4, dan sekarang dia berada di Los Angeles, California. Dan saya masih ingat waktu dia menjemput dalam Bible study last week, dia sebut beberapa orang pembimbing kami di SIB Kapit waktu itu. Dia sebut Dr. Bob Baharu, Dr. Jason Taga, Glenn YB, Joseph Fintig, dan ini semua adalah pembimbing kami. Dan ratusan pelajar dibaptiskan di Kapit, di Sungai Selirek di Kapit
oleh Pastor Brian Newton, termasuk saya sendiri waktu itu. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa, di mana walaupun dia telah memahami bahasa, tetapi Tuhan yang menentukan segala pelayanan yang terbaik untuk kita. Tuhan mengetahuinya. Maka perlu kita berdoa kepada Tuhan yang penuh kuasa. Dan apabila kita berdepan dengan cabaran dan situasi seperti jalan buntu dan tidak ada yang boleh bantu kita dan sebagainya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan puji Tuhan, dia telah melakukan pelayanan dengan baik, dan kita lihat pelayanan Tuhan di Mid Rajang Basin pada hari ini. Terdapat ramai gereja-gereja yang SIB yang sudah, IBM yang sudah maju, yang sudah ditubuhkan di situ. Okay, that is the first attribute of God yang saya bincang tadi, that God is a sovereign God, and we must not think that because He is sovereign that He knows everything, no need for us to pray. But actually itu yang mendorong kita untuk berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh mengetahui, yang mengurus semua perkara di dalam cakrawala ini adalah Tuhan kita yang maha berkuasa. Dan ini akan mendorong kita untuk berdoa lebih. Dan the second attribute of God that I want to share this morning is that God is the immutability of God. The immutability of God. The immutability of God mean, ini satu doktrin yang sering disalahfahamkan. Di dalam bahasa Malaysia dia bermaksud Tuhan Allah yang tidak berubah. Ya, memang dalam firman Tuhan kita banyak mendengar petikan firman Tuhan yang mengatakan, misalnya dalam Malaki 3 ayat 6, sebab itu akulah Tuhan, aku tidak berubah. Okay. Dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. Ada orang kata, jika Tuhan tidak berganjak dan tak berubah, mengapakah harus kita berdoa? Karena kita doa pun dia tetap dengan pendirian dia. Sebenarnya apa yang dikatakan di sini adalah Tuhan tidak pernah berubah daripada sifat-sifatnya. God will not change, do not change from His attributes. Ini tidak bermaksud dia tidak boleh mengubah fikiran dia. Tuhan boleh mengubah pikiran dia jika kita berdoa. Dan saya akan memberi 2-3 contoh yang di dalam Alkitab di mana Tuhan mengubah pikiran dia untuk melakukan sesuatu bagi umatnya. Satu contoh, kita melihat Musa waktu dia pergi ke atas gunung Sinai untuk mendapatkan the Ten Commandments, 10 hukum. Dan Tuhan Allah memberitahu dia agar segera turun katanya daripada gunung itu, sebab orang Israel sudah berdosa. Kita tahu Tuhan Allah kita sangat ingin mendampingi kita, tetapi karena dosa kita dipisahkan daripada dia. Itu hal sifat Allah yang kita mesti tahu. Tapi orang Israel sudah berdosa. Orang Israel telah menyembah patung emas yang berupa anak lembu dan berdoa kepada anak lembu itu, dan memberitahu bahwa anak lembu itulah yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Dan Tuhan Allah berkata kepada Musa, aku akan menghancurkan mereka semua, dan saya akan memulai dengan kamu saja. I will destroy them and I will start all over with you, Moses. Ini kata Tuhan Allah kita. Pada pikiran kita, jika Tuhan telah sudah berkata sedemikian, maka ia akan terjadi. Mari kita lihat apa yang berlaku. Musa berdoa dan berkata, Tuhan, tolong jangan musnahkan mereka. Berikanlah mereka satu lagi peluang. Hanya karena doa seorang pemimpin. Mari kita lihat ayat
ini di dalam Keluaran 32 ayat 14. Tuhan pun mengubah niatnya. Tuhan mengubah pikirannya mengenai malapetaka yang telah difirmankannya terhadap umatnya. Di sini kita lihat bahwa Tuhan boleh mengubahkan pikirannya. Dan apakah attribute of God? Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh penyayang. Tuhan adalah slow to anger, full of compassion. Dan satu lagi tempat di mana sifat-sifat Tuhan itu tidak berubah, tetapi pikiran Tuhan itu boleh berubah. Kita lihat di Yunus 3 ayat 10. Jonas 3 verse 10. Allah melihat perbuatan mereka. Ia melihat bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan mereka yang jahat. Maka Allah itu mengubah keputusannya dan tidak lagi menghukum mereka. Apabila kita beramai-ramai mengubah pikiran kita, berpaling tadah kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita dengan segenap hati kita, Tuhan akan mengubah pikirannya. Jadi dia tidak akan menghukum kita, tapi dia akan memberkati kita. Adakah Yunus suka mengenai perubahan di hati Tuhan itu yang tidak menghukum Nineveh itu? Tidak. Sebenarnya dia sangat marah. Dia sudah beritahu yang Tuhan akan menghukum mereka dalam masa 40 hari. Tetapi tidak berlaku. Dalam Yunus 4 ayat 14, hal itu sangat menyesalkan hati Yunus yang marah. Dan itulah dia berdoa kepada Tuhan. Kata Yunus, ya Tuhan, bukankah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebenarnya sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Tuhan Allah yang penyayang, yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, ini kena penuh kekecewaan karena malapetaka tidak berlaku kepada Nineveh, sehingga Yunus ini meminta Tuhan cabutkan nyawanya dalam pasal 4 ayat 3 itu. Dia kata lebih baik aku mati daripada hidup. Dan Tuhan boleh mengubahkan pikiran dia. Dan yang last yang saya ingin nyatakan di sini adalah Raja Hezekiah. 2 Raja-Raja 20. Raja Hezekiah sakit bisul yang sangat parah sehingga hampir meninggal dunia. Dan Nabi Yesaya anak Amos mengunjungi dia dan berkata kepada Hezekiah, Tuhan berpesan supaya baginda membereskan semua urusan, sebab baginda tidak akan sembuh. Tidak lama lagi baginda akan meninggal. Hezekiah berpaling kepada dinding, kepada tembok. Bayangkan dia berbaring, dan apabila dia mendapatkan Nabi Yesaya memberitahu dia bahwa dia akan mati, dia berpaling kepada dinding lalu berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku ini sudah mengabdikan diri kepadamu, dan aku sudah setia dan dengan penuh tulus hati. Aku selalu berusaha menuruti kemauanmu. Lalu Hezekiah menangis dengan pilu. Mungkin dia menangis teresak-esak, minta Tuhan untuk mempunyai belas kasihan kepada dia. Lalu Prophet Yesaya, Nabi Yesaya meninggalkan Hezekiah, tetapi belum dia keluar daripada halaman tengah istana itu, Tuhan menyuruh dia kembali kepada Hezekiah, Raja umat Tuhan, dan menyampaikan pesanan ini. Aku Tuhan Allah yang disembah Daud leluhurmu, sudah mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku akan menyembuhkan engkau. Lusa engkau akan pergi ke rumahku. Aku akan menambah umurmu dengan 15 tahun lagi. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus
anak Allah yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Dia mengetahui segala keadaan yang kita hadapi sebagai anak Tuhan. Dan adalah penting kita memahami dua atribut penting ini dalam Alkitab, the sovereignty of God. Yang pertama tadi, yang kedua ini kita harus mengetahui bahwa the immutability of God, Tuhan, walaupun sifat-sifat Tuhan itu tidak pernah berubah, tapi pikiran, niat Tuhan boleh berubah jika kita benar-benar berdoa. So, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, dengan mengetahui the sovereignty of God in the person of our Lord Jesus Christ, akan memberikan kita keyakinan yang sangat mendalam, the deep conviction bahwa kita seharusnya berdoa untuk negara kita, untuk family kita, untuk pemimpin kita, gereja kita, walaupun sekecil manapun kita rasa diri kita, karena kita mempunyai Tuhan Allah yang maha besar dan maha kuasa. Kunci surga itu sudah diberikan kepada kita, dan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, apa yang akan kita ikat di surga akan terikat di dunia, dan apa yang kita lepaskan di surga akan terlepaskan di dunia melalui doa kita. Tuhan Yesus memberikan kita hak yang telah hilang itu kembali, dan sebab itulah Dia adalah Tuhan yang menang mengalahkan kuasa jahat. Doa orang yang benar, bila didoakan dengan penuh yakin seperti Raja Hezekiah, seperti Musa, dan seperti orang-orang di kota Nineveh, sangat besar kuasanya. Dan sebagai penutup, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, adalah Raja penebus kita. Semua kaca bilau yang berlaku di dunia ini adalah perbuatan si iblis. Dan mari kita menjangkau dan terus memuridkan agar ramai boleh diselamatkan dan kekal berada dalam Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa Tuhan boleh mengubah keadaan dan situasi yang negatif menjadi positif, sebab Tuhan mengasihi kita. Tekunlah kita berdoa untuk negara kita, untuk pemimpin negara kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita. Karena itulah tanggung jawab kita untuk membawa perubahan yang lebih baik. Mari kita untuk menutupkan kebaktian kita pada minggu ini, mari kita berdoa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan di atas firman-Mu yang sama-sama kami belajar pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami tahu bahwa Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang memerintah segala apa yang ada di bawah kolong langit ini, di dalam cakrawala ini Tuhan, kami tahu semuanya adalah di bawah tangan Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau mempunyai hak yang mutlak dalam segala hal. Dan itu telah meyakinkan kami, memberikan kami keyakinan yang kukuh, that deep conviction and that confidence come to bow down before your feet, Lord Jesus, in prayers. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah daripada sifat-Mu sebagai Tuhan yang penuh mengasihi, Tuhan yang penuh dengan anugerah kasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang penuh sabar. Dan kami tahu Tuhan sentiasa ingin mendekati kami, dan oleh karena dosa kami dipisahkan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa kami datang kepadamu di atas kasih anugerah-Mu Bapa, agar Tuhan sentiasa memberkati, akan sentiasa memimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang mendengar, yang ikut serta dalam online service kami pada hari ini Tuhan, akan dapat
mengerti dan menerima Engkau Tuhan dalam hati mereka, dan penuh yakin terhadap doa yang mereka lakukan setiap hari. Tuhan, kami tahu bahwa doa itu akan membawa banyak perubahan yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus yakin Tuhan terhadap iman kami kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, biarlah kasih-Mu sentiasa menyertai kami, dan juga biarlah anugerah kasih Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sentiasa bersama kami sehingga kami berjumpa lagi. Haleluya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, dan puji Tuhan atas berkat firman Tuhan yang telah disampaikan daripada elder gereja kita, yaitu Elder Ujang. Dan terima kasih atas berkat firman buat kita pada hari ini. Dan kita terus berdoa dimanapun kita berada agar kita tetap selamat dan juga dalam setiasa perlindungan Tuhan. Baiklah, kita sudah akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Dan suka kembali saya ingin ingatkan, dimanapun Anda berada, pastikan Anda sentiasa menjaga keselamatan Anda dan tetap stay connected with your Connect Group. Tuhan memberkati. Jumpa Anda pada minggu hadapan.